Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Mas Bayu pendengar Radio Suara Kudus dimanapun Anda berada. Tamu kita hadir di siang hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2020 bersama saya Tiffany. Kita kedatangan tamu dari ID Cabang Kudus. Ini merupakan program dialog interaktif kerjasama antara Kominfo Kudus dan ID Cabang Kudus, Kudus Lawan Corona. Pada tema kita siang hari ini adalah Kangen Sekolah Lagi Batch 2. Dan telah hadir narasumber saya nih di siang hari ini. Selamat siang, yang pertama ada Dr. Abdul Hakam, spesialis anak. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, luar biasa. Sehat ya, Dok? Sebelum ditanya, kita tanya dulu ya. Dokter ini sangat perhatian sekali. Ya, saya akan memperkenalkan Dr. Abdul Hakam terlebih dahulu. Beliau ini lulus dokter umum dari Universitas 11 Solo, kemudian lulus dokter spesialis anak dari Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau sekarang berdinas di RSUD Lukmono Hadi Kudus. Pengurus ID Cabang Kudus sebagai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Betul, Dok? 100 ya. Padat sekali kerjaannya. Sama Bu Guru harus 100. Oh, gitu. Oke. Ke narasumber yang kedua ada Kepala Sekolah SDIT Al-Islam Kudus, ada Ibu Susi SAG. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Selamat Tiffany. siang. Kurang lengkap loh, ada Susi tambahannya ada loh. Oh, Ibu belum Susi. bancai kok sudah merubah. S-nya apa ini? S-nya apa nih? Sudah. Contekan saya cuman S aja nih, Dok. Oke, ya. Iya. Oke. Ini Ibu merupakan guru TPQ Al-Manar pada tahun 1998 sampai tahun 2002 ya, Bu ya. Iya. Kemudian guru TKIT UBK 1999 sampai tahun 2000, dan guru SDIT Al-Islam pada tahun 2001 hingga 2014, dan menjabat sebagai Kepala Sekolah SDIT Al-Islam pada tahun 2015 hingga sekarang. Dan ternyata Bunda cantik ini adalah mempunyai 3 putra yang hebat ya. Wah, anaknya cowok semua nih. Cowok semua. Paling cantik, Mbak. Paling cantik ibunya ya. Dan narasumber saya yang terakhir ada dari Satgas ID Cabang Kudus, Dr. Wahyu Wijanarko, spesialis bedah ya, Dok ya. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, Dok ya. Ya, kita perkenalkan dulu, Dr. Wahyu ini merupakan lulus dokter umum ya dari Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian lulus dokter spesialis bedah dari Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau merupakan pengurus ID Cabang Kudus bidang seni budaya dan olahraga. Wah, alamatnya di Darsalam nih, Dok. Oh, betul ya. Oke. Ini kerjanya juga di Rumah Sakit Umum Kudus. Oh iya, berarti kurang ini tadi ya, Dok ya. Temenan ya berarti ya. Terus di Rumah Sakit Kartika. Oke. Kumalasiwi. Wah, lebih padat sepertinya. Saya di rumah saja. Oke. Kalau dokter semuanya padat, Mbak. Oke, gitu ya, Bu ya. Oke, kita ke tema kita pada siang hari ini. Kangen Sekolah Lagi bagian kedua. Seperti yang kita ketahui minggu lalu sudah dibahas ya mengenai kangen sekolah lagi, Dok. Ya. Ini saya mau ke Dr. Hakam dulu nih. Sebagai pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia nih, apa yang menjadikan dunia pendidikan ini belum dibuka, sementara dunia yang lain seperti pariwisata, tempat umum ini sudah dibuka, Dok? Apa sih, Dok, faktor utama yang menyebabkan itu semua? Terima kasih. Jadi kemarin sebenarnya kita sudah menyampaikan secara mungkin spesifik ya. Jadi kenapa kok nggak dibuka lagi? Ya karena satu, kita tidak tahu kalau anak-anak kita itu membawa, atau katakanlah orang awam bilang itu OTG lah semacam itu. Kita kan nggak tahu. Anak kita, cucu kita itu OTG kan kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, pemeriksaan di kita kan sangat rendah. Misalkan di Kudus itu
ada, cuma kan kita tidak bisa secara masif melakukan pemeriksaan seperti di luar negeri. Jadi itu yang membuat Ketua IDAI atau Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Pulungan itu memberikan semacam kebijaksanaan supaya sampai akhir tahun ini jangan dibuka. Oh gitu. Iya, semua. Cuma kalau masalah kebijaksanaan yang lain, misalkan sudah ada pembukaan di katakanlah di mall atau di mana, itu kan memang bukan dari wilayah kami, tapi kan yang penting tidak ada gerombolan. Nanti Tidak mungkin bergerombol. Dr. Wahyu menambah. Jadi intinya kan kita disarankan supaya tidak bergerombol itu Baik. kan. Kemudian problem lagi. Jadi kita kan kemarin sudah membahas tentang kira-kira bagaimana yang harus kita perhatikan dalam mencegah penyakit yang sampai sekarang juga perlu kita waspadai. Kita sudah jenuh, ya. Baik. Kita sudah jenuh. Anak juga sudah jenuh, orang tua juga sudah jenuh. Tapi kita jangan menyerah gitu loh. Kita masih perlu mempertahankan survive kehidupan kita harus lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian anak-anak kan itu mohon maaf belum terlalu paham, apalagi anak TK atau anak SD itu tidak tahu bahwa penyakit ini itu bisa dibawa oleh anak, dan anak-anak tersebut mungkin pada waktu mereka itu kumpul dengan teman-temannya itu bisa gojekan, namanya anak kan nggak bisa Iya. disuruh jaga jarak ya. Betul. Kemudian misalkan masker juga kemarin saya sampaikan bisa menukar masker kan. Oh bisa ya? Iya, Dok, ya? jadi ada anak yang bawa maskernya katakanlah Iron Man, yang satu bawa maskernya Superman, kan mereka Oke. ganti-ganti itu anak-anak. Oh, maskermu bagus. Nah, Iya. akhirnya itu kan menimbulkan efek terhadap penularan-penularan yang kita tidak perhitungkan itu. Oke, dan Ya. sampai kapan sekolah ini akan dibuka, Dok? Nah, ini saya nggak tahu. Nah, belum tapi, tahu ya berarti Tapi yang penting kan kalau sampai akhir tahun ini kemungkinan kan kita memang dari IDAI itu tidak mereferensikan untuk dibuka. Tapi tetap saja kan kita mungkin kebijaksanaan yang berikutnya adalah tahun depan kan. Harus ada persiapan ke arah pembukaan sekolah itu. Berarti mungkin Januari 2021 Moga-moga saja. Padahal Semoga ini ya. kan kita tinggal 1,5 bulan lagi kan ganti tahun. Baik. Jadi mungkin dari sekarang pengampu kebijaksanaan nanti mempersiapkan untuk buka sekolah. Bagaimana teknisnya? Mungkin dari Bu Susi nanti bisa memberikan masukan kepada masyarakat ataupun pengampu kebijakan di Kudus dan di sekitarnya. Terima kasih. Mungkin Oke, itu ya iya. awalnya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat siang. Halo, Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari siapa di sana? Baik, tidak ada jawaban ya. Kita beralih ke Bu Susi nih. Bu, kalau tadi semoga saja sih sekolah bisa dibuka lagi pada Januari 2021 nih, Bu. Nah, apa saja sih, Bu, prosedur apa aja yang harus dipersiapkan sekolah untuk hal itu, Bu? Terima kasih untuk persiapannya. Sebenarnya kami bersyukur sekali ya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Mudah-mudahan dengan acara ini juga bisa mengedukasi masyarakat semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan semua juga mendengarkan. Begini, untuk persiapan sebenarnya di awal tahun pelajaran kami juga sudah mempersiapkan begitu, karena memang mulai ada pandemi kan bulan Maret, sehingga persiapan mungkin saja Juli bisa masuk, ternyata belum juga. Dan persiapan ini memang banyak persiapannya, diantaranya mungkin dari sarprasnya seperti apa, terus nanti KBM-nya seperti apa. Bagi kami yang full day itu nanti terkait bekalnya, bagaimana anak-anak yang biasa iya. mendapatkan makan dan sebagainya. Banyak sekali ini yang harus dipersiapkan. Terutama untuk sarpras memang kami sudah persiapkan ya, memang harus dipersiapkan di masing-masing sekolah, tidak hanya sekolah kami berharap juga sekolah-sekolah yang lain ketika nanti Januari memang masuk, memang harus dipersiapkan semuanya. Terutama satu, memang harus ada ini ya wastafel ya, memang itu harus ada. Ketika anak-anak masuk, sebelum masuk ke gerbang memang sudah cuci tangan dulu, kemudian juga ada alat untuk screening awal itu ya, termogan dan sebagainya itu. Kemudian juga ataukah ada hand sanitizer, kita persiapkan sarpas yang lainnya juga. Bagaimana tempat duduk peserta didik juga harus diatur. Kalaupun Januari masuk juga
tidak bisa terus masuk seperti sekolah biasa tentunya. Tetap harus dibagi menjadi 2, mungkin satu kelasnya atau menjadi 3 satu kelasnya, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Hakam, anak-anak terutama sekolah dasar itu masih belum mudeng. Ya, tadi memang benar. Ganti-ganti masker ya. Masker. Kemudian masih bermain dengan temannya, tidak berjarak, itu memang sangat benar-benar harus diperhatikan. Dan memang terkait dengan KBM-nya nanti juga seperti apa. Anak memang harus benar-benar menjaga prokes yang sangat ketat begitu. Bagaimana harus pakai maskernya, bagaimana pakai face shield-nya begitu. Kemudian physical distancing-nya ini yang agak-agak bagi kami yang anak SD itu sulit kesulitan untuk mengaturnya ya Bu. Kalau ya? anak SMP, SMA mungkin sudah bisa diberitahu begitu ya. Tapi bagi anak SD itu sangat rawan sekali. Sehingga kalau dari memang kemarin pro kontra antara masuk atau tidak. Pembelajaran tatap muka atau tidak, ini karena memang rentan begitu. Anak-anak usia SD itu atau PAUD itu kan memang rentan ketika harus masuk sekolah. Kemudian KBM-nya kami harus seperti apa, ya tetap sama. Bagaimana prokes dijalankan di sekolah. Oke. Demikian. Berarti sudah mempunyai persiapan ya untuk Ya, memulai insya Allah sudah persiapan. belajar mengajar di sekolah ya Bu. Sudah ya? kangen pengen sekolah semua. Oke, kita ke Dokter Wahyu Dok. Kalau tadi semoga saja sih Januari 2021 sudah mulai kembali sekolah lagi ya. Nah, ini apakah mungkin Dok nanti bisa ada klaster-klaster baru nih ketika dunia pendidikan sudah mulai dimulai? Terima kasih Mbak Rifani. Jadi memang ini sangat memungkinkan sekali ya. Jadi apabila kita tidak mempunyai strategi yang tepat, jelas bisa dihitung secara hitungan manusia ya tadi ya. Itu memang akan muncul klaster bahkan di setiap sekolahan. Jadi memang ini harus benar-benar diantisipasi. Padahal ada beberapa hal yang lain yang kita juga harus pertimbangkan. Apakah selamanya kita akan selalu daring? Karena memang pendidikan ini kan pola-pola pendidikan tidak selalu semua bisa dijalankan dengan daring. Betul. Jadi memang sekali. suatu pendidikan saya lihat memang harus pakai psikomotor juga dari gurunya. Dan kedekatan ini bisa didapatkan apabila dengan bertemu langsung. Betul, tatap muka langsung ya Dok ya. Betul. Untuk itulah makanya strateginya harus tepat supaya klaster-klaster tadi tidak terjadi di setiap sekolah. Oke. Nah, jika ada klaster-klaster baru yang muncul di sekolah, bagaimana cara mencegahnya Dok? Permasalahannya tidak hanya sekedar cara mencegahnya, tapi bagaimana dengan cara mendeteksinya. Nah, bagaimana Ini tuh Dok? juga masalahnya. Ini agak susah ya. Susah ya. Padahal permasalahannya untuk kita mendeteksi suatu klaster tentu itu juga bukan satu hal yang mudah, karena kemampuan testing dari pemerintah sendiri sekarang ini masih belum begitu maksimal. Baik. Untuk itulah kembali lagi memang harus antisipasinya yang harus benar-benar diupayakan dengan tepat, tapi yang kira-kira mudah dijalankan oleh masyarakat, khususnya kalau kita bicara tentang sekolah, tentu kan murid-murid itu sendiri yang menjalankan. Oke. Nah, strateginya harus tepat. Strateginya berarti harus tepat sasaran ya Dok Betul, ya. tepat sasaran dan mudah dijalankan. Oke. Baiklah, sudah banyak yang bertanya di siang hari ini. Nanti bakalan kita bacain di segmen selanjutnya. Kita break sejenak. Jadi untuk Mas Bayu yang ingin bertanya mengenai tema kita pada siang hari ini, kangen sekolah lagi batch 2 ya, bisa manfaatin telepon kita di 434900, SMS WA di 0858 0386 8788. Jadi pastikan tetap di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Kembali Anda simak tamu kita siang hari ini. Program dialog interaktif kerjasama antara Kominfo Kudus dan ID Cabang Kudus dengan tema pada siang hari ini, kangen sekolah lagi batch kedua ya. Baik, sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk di siang hari ini. Siap untuk menjawab para narasumber? Siap ya. Yang pertama ada dari Arum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat menjaga kesehatan di tengah tugas belajar di masa pandemi, di mana kita dituntut untuk mengerjakan di depan laptop ataupun HP yang membuat kita jenuh? Terima kasih. Monggo, siapa yang mau menjawab? Dokter Hakam ya. Terima kasih. Ya, jadi dari siapa tadi? Arum. Dari Mbak Arum, mungkin kan punya
anak yang sekarang ikut PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Ya. Untuk menjaga kesehatan anak-anak, pasti yang pertama mereka juga harus bermain, ya. Karena tujuan pembelajaran itu tidak hanya murni KBM, ya mungkin nanti Bu Susi bisa nambah. Karena fungsinya kan mereka harus mempunyai attitude yang baik. Misalkan PJJ, UTS itu kan misalkan mereka betul-betul melakukan seperti yang offline pasti akan berbeda hasilnya. Jadi tidak masalah misalkan hasil UTS-nya biasanya itu 80 ya. Biasanya rata-rata 80, seperti anak saya biasanya rata-rata 80. Alhamdulillah sekarang rata-rata 40. Nah. Malah ini ya. Iya, itu ya, Dok? iya yang penting kan katanya kejujuran ya. Oh iya benar sekali. Di Indonesia itu yang kita banyak butuhkan orang-orang yang jujur. Yang jujur. Orang pintar banyak, yang jujur kita harus lebih maksimal. Nah, itu dia. Itu yang jarang ditemukan. kata Ustadz Wahyu. Kemudian kesehatan pada anak itu yang penting kan dia harus gerak tadi. Otomatis dengan adanya PJJ dia akan mobilitasnya kan sangat rendah. Ini akan bisa tertimbun lemak yang tinggi. Seperti ponakan saya itu dia sebelum daring itu 32 kilo. Alhamdulillah sekarang ini sebelum ada pandemi itu 32 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 52 kilo. Wow. Ini nyaingi sama Mas. ini makanya biasanya itu di situ. Jadi saran saya, misalkan ini nanti berlanjut, moga-moga sih Januari sudah mulai Sudah normal ya. Ini harus ada kegiatan olahraga di rumah. Jadi ini juga kita bareng sama orang tua. Orang tua misalkan pagi habis sholat subuh, jalan-jalan, mungkin katakanlah setengah jam ya, sambil sama orang tua sehingga dua-duanya itu sehat. Anaknya juga sehat supaya tidak terjadi penyakit kegemukan. Obesitas ya, Dok? Ya, yang kedua orang tua juga sehat supaya nggak stres ya. Iya betul sekali. Semua terjadi katakanlah gangguan ekonomi ya, dimanapun itu, siapapun, segmen manapun ya, ini ada gangguan ekonomi. Jadi kan di rumah terus pasti stres, menimbulkan godop lah istilahnya itu, marah terus ya. Di rumah kelihatannya kan marah terus. Jadi menurut saya itu. Kemudian problem evaluasi, pasti yang pertama kita evaluasi matanya kan nanti. Jadi kalau memang perlu nanti mungkin bisa disarankan ke sekolah-sekolah semua setelah masuk itu nanti ada konsultasi dengan dokter mata. Ya, siapa tahu dia melihat A kelihatan seperti Z misalkan. Oh iya betul itu. sekali. Ya mungkin perlu tambah visusnya karena secara teori, secara fisik ya. Itu anak-anak ataupun enggak anak-anak kita manusia itu maksimal itu 45 menit memandang monitor. Dan itu kalau pada anak-anak maksimal itu Bu Susi itu cuma 2 jam. 2 jam ya? Iya. Cuman loh itu. Iya. Kalau kebanyakan pasti akan terjadi gangguan visus. Oh, betul sekali. Jadi ini saran saya supaya tetap saja kita memang tidak bisa maksimal untuk pembelajaran ini. Tapi yang penting satu, kejujuran itu attitude anak-anak harus dimaksimalkan, potensinya di situ. Terus yang kedua, mobilitas harus tetap jalan. Jadi menjaga kebugaran, vitamin boleh, misalkan vitamin C dan sebagainya. Karena tadi tujuan ke arah supaya tidak pembelajaran itu hanya satu. Yang pertama kan mencegah kerumunan itu kan. Betul sekali, tidak bergerombol ya. Yang kedua pakai masker. Tapi pakai masker kan seperti itu. Jadi mencegah kerumunan itu yang paling penting itu menurut saya yang poin pertama. Mungkin bisa ditambahi sama Dokter Wahyu. Monggo. Iya, monggo Dok bisa menambahkan sedikit. Cukup mungkin belum jawab yang pertanyaan yang lainnya. Oke. Sebelum kita kembali ke pertanyaan, tadi kan sudah dijelaskan kemungkinan ada klaster-klaster baru ketika masuk sekolah nih Dok. Nah, jika nanti ada anak yang mempunyai gejala ke arah COVID-19, mungkin dibilang kayak OTG gitu ya, tanpa gejala gitu ya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sekolahan Dok? Oke. Jadi apabila ada seorang anak yang memang secara kebetulan atau mungkin disengaja, dia akhirnya benar-benar terkonfirmasi, sudah diswab memang positif ya, sehingga dia OTG karena tanpa gejala. Atau mungkin bahkan bergejala ringan. Mungkin nanti dari dokter akan bisa mengkoreksi apabila mungkin saya salah. Seharusnya selanjutnya anak tersebut harus benar-benar diisolasi mandiri di rumah masing-masing dengan
diberlakukan suatu protokol isolasi mandiri yang ketat. Baik. Dan disinilah pentingnya peranan dari orang tua untuk bisa memastikan anak tersebut menjalani dengan benar isolasi tersebut. Karena namanya anak-anak kan memang sudah menjadi kewajaran apabila ketidakdewasaannya memang masih kental sekali, sehingga perlu suatu pendampingan dari orang tua dengan suatu penempatan jarak mungkin yang tepat, sehingga dia akan bisa keduanya mengalami suatu hal yang misalnya selamat gitu ya, sama-sama tidak saling menularkan gitu, aman gitu ya. Nah, ketika anak tersebut tidak memberitahu pihak sekolah nih, orang tua juga takut untuk memberitahu kalau terkena COVID gitu kan, apalagi kalau mendengar wah itu si anak kena COVID tuh berarti nanti takut dikucilkan. Betul. Seperti itu. Itu bagaimana, Dok? Sebetulnya fenomena ini itu sebenarnya mungkin saat ini sudah sangat marak di luar, dimanapun. Ya. Sehingga biasa, ya? Sepertinya kita ini kan kita tidak tahu sebenarnya, seperti yang disampaikan oleh Dr. Hakam tadi, bahwa siapa dari kita yang OTG. Maka itulah bahkan di ruangan kita ini saja kita tidak tahu. Ada yang tahu. Iya, betul sekali. Iya. Ayo. Iya, betul. Sehingga yang penting dipastikan di sini adalah ada namanya dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini juga ke ke para pendengar juga, yaitu viral load dan dosis infeksi. Kemungkinan ini sudah ada yang mendengar, tapi mungkin saya coba ulangi lagi. Viral load itu apa? Ibarat Mbak Tiffany beli celengan tanah itu, celengan apa itu ayam yang di dandangan itu ya Mbak ya? Iya, nah, dari tanah liat itu ya Dok? Itu, betul. Sedangkan dosis infeksi adalah palu pemukul untuk memecah celengan itu. Jadi setiap manusia sebenarnya setiap harinya memasukkan uang receh virus itu ke dalam celengan tersebut. Semua manusia. Apalagi orang kesehatan yang setiap hari bertemu banyak orang-orang OTG di rumah sakit ya. Iya. Nah, itulah masalahnya adalah yang penting kita nyelenginya itu jangan banyak-banyak gitu. Karena kadang itu sulit dihindari. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berprotokol yang kuat. Kenapa? Karena semakin celengan kita kok los, tak terkendali banyak sekali masuk, keluntingannya itu, kelinting-kelinting itu. Pada saat nanti akhirnya palu pemecahnya tadi itu tercapai, terus memukul celengan pecah, itu berkorelasi dengan gejala yang nanti timbul. Gejalanya akan makin parah untuk yang celengannya banyak. Gitu. Berarti iya. Ini adalah cara mudah saya untuk menerangkan ke masyarakat. Oke. Biar paham ya Dok. Biar nggak rumit-rumit cara memahaminya. Iya, betul gitu. sekali. Nah, sesuai kalau pandemi itu kita banyak nyeleng. Biar koinnya banyak ya Dok ya. Justru malah bukan tadi nyelengin penyakit. Ya, justru kalau yang sekarang ini malah artinya jangan sampai celengan kita malah banyak. Iya, jangan sampai amit-amit ya Dok ya. Nah, beralih ke dunia sekolah nih, Bu ya, Bu Susi ya, masih semangat ya Bu? Iya, masih. Ya, seandainya nih apa sih ada tindak lanjut nyata dari pihak sekolah untuk mengkampanyekan pemutusan COVID-19 ini? Ya. Kalau pihak sekolah memang bagaimana cara mengedukasi untuk wali murid atau orang tua murid dan masyarakat, memang harus ada gerakan semesta atau gerakan bersama, baik itu seluruh stakeholder ya, baik itu guru, karyawan, murid, orang tua murid, masyarakat yang di sekitar dan semuanya. Bagaimana caranya edukasi ini bisa tersampaikan bahwa terkait dengan pencegahan ini memang harus begitu ya, harus ada gerakan nyata. Ketika tidak ada gerakan nyata, maka ya akan semakin banyak yang terpapar dengan virus corona ini gitu. Kemudian juga dengan edukasi melalui mungkin webinar begitu ya, webinar atau dengan kalau anak sekolah ya dengan poster-poster begitu. Ini yang biasanya bisa kita lakukan. Tapi memang sekarang ini karena kondisi masyarakat yang sudah jenuh ya, Dok, semuanya sudah jenuh sekali, sehingga kadang ada acara-acara atau ada kegiatan yang terkait itu untuk mencegah corona itu sudah tidak menarik lagi bagi mereka, sehingga ini nanti yang menjadi PR begitu ya, PR besar begitu ya. Ketika nantinya memang Januari masuk, itu semua harus sudah teredukasikan ke masyarakat semua. Itu berarti bisa dimulai sejak sekarang dong? Iya, persiapannya sebenarnya kalau sekarang sudah agak mepet sebenarnya ya. Karena memang ini tinggal 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan itu 1,5 bulan, sehingga memang
wah benar-benar harus segera dipersiapkan. Dan proses belajarnya sendiri seperti apa, Bu? Apakah kan sesuai protokol kesehatan nih? Iya. Itu dirancang bagaimana tuh? Iya, kalau di pembelajaran kami memang seperti tadi ya, KPM-nya ya memang tetap mengikuti protokol yang ada. Bagaimana memang kursi juga berjarak, kemudian siswa juga menjaga prokesnya itu tadi. Tetap ya, kita yang persiapannya seperti ini ya, bagaimana dibersihkan sekolah kita bersih dengan desinfektan dan sebagainya. Oke. Itu. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Jadi betul seperti disampaikan Dr. Wahyu, Bu Susi, sebenarnya problem di masyarakat adalah masalah stigma. Ya. Nah, Iya. itu dia. Ini yang menarik ini, Mbak. Yang memang Jadi Stigma negatif di luar betul. sana. Padahal mohon maaf, penyakit COVID ini kan bukan aib, bukan aib kan? Ini Betul. kan bukan aib. Ini kan hanya takdir. Dan amit-amit naudzubillah kalau meninggal mereka itu juga karena meninggal di wabah, ini juga sudah termasuk syahid dan syahidah kalau memang ini penderita muslim. Jadi ini syahid dan syahidah, jangan dianggap ini suatu katakanlah aib atau misalkan najis itu ya. Ini yang harus kita, makanya ini ID kemudian Satgas itu kenapa kok sampai katakanlah ini ada tamu kita di ISK itu tujuannya ke situ. Jadi marilah masyarakat itu jangan menstigma bahwa aib ini penyakit COVID ini suatu aib, bukan sama sekali bukan. Tapi kita bareng-bareng memberantas ini di semua seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya jadi ada yang mohon maaf sekali kemarin ada yang isu yang minum minyak kayu putih itu bisa menghilangkan. Itu benar gak sih, Dok? Ya jelas enggak lah. Tidak kan? Itu banyak banget berita-berita hoax yang disebarkan lewat sosial media gitu. Betul. Ini yang jadi masalah itu kan begini. Kalau misalkan kita orang sehat, itu insya Allah cepat sembuh. Kayak contohnya kemarin, ya seperti Lionel sekarang Cristiano Ronaldo. Iya. Kemudian kemarin ada siapa Mas? Thiago dan siapa itu cuma 4 hari 5 hari sudah sembuh. Sudah dia sudah kurang dari 10 hari sudah negatif lagi, sudah tidak confirm lagi. Jadi kita insya Allah di sini tuh misalkan amit-amit kena itu insya Allah sehat. Cuma kalau kita pulang, anak-anak kita pulang, ponakan kita pulang, ketemu sama eyangnya, ketemu sama bulenya, budenya yang di situ mereka punya komorbid, penyakit misalkan darah tinggi, obesitas, asma, kemudian gula, itu yang bikin cepat terjadinya perburukan itu yang kita takutkan. Jadi sehingga mereka takut ke rumah sakit. Saya tadi itu ngelayat pagi tadi, itu mohon maaf, itu penderitanya itu sudah minta ke rumah sakit. Keluarga bilang, jangan ke rumah sakit manapun, nanti di COVID kan. Itu kita sedih sebagai tenaga kesehatan. Karena akhirnya meninggal tanpa ada pertolongan. Dari karena pihak tadi, rumah sakit? meninggal di rumah, padahal sudah ngomong, aku lo mbak digoni rumah sakit, lo, ojo nih rumah sakit, gue nak di COVID kan, gue malah itu. Nah, ini yang bikin kita jadi mesake ya. Jadi ini nanti yang makanya kita di ID itu mengedukasi masyarakat supaya kita dibantu ya, kita dibantu untuk betul-betul menjaga. Misalkan ini kita kan kebetulan temanya di Kangen Sekolah. Ada fasilitas-fasilitas di sekolah, misalkan UKS itu mungkin bisa dimanfaatkan. Seperti dari Bu Susi tadi, kita mungkin dalam seminggu atau 2 minggu ini semua kepala sekolah di Kudus ketemu dengan webinar atau semacam Zoom, bareng-bareng membahas tentang bagaimana teknik sekolah. Kecuali sudah ada kebijakan yang lain, kecuali tadi kalau SD mungkin bisa dipertimbangkan lebih ketat lagi, lebih longgar lagi. Tapi kalau SMA mungkin kan bisa lebih ketat, mereka kan sudah paham ya, SMA mungkin bisa lebih paham, SMA, SMP. Kalau SD mungkin bisa dibuat 2 atau 3 dibagi seperti itu. Ya, jadi kita dari itu memohon kepada masyarakat supaya betul-betul menjaga protokol kesehatan supaya kami itu tidak terlalu kerepotan ya. Jadi moga-moga ini makin cepat ada vaksin, makin cepat kita berlalu lah ini. Iya betul sekali. Berarti dari pihak ID pun sudah ada kayak penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu ya, Dok? Apa belum?
Kalau diminta pasti kita akan siap itu ya. Kita, maksudnya kita kan memang tetap saja kan lewat jalur-jalur seperti ini. Kita juga mau buat podcast nanti ya. Di ID ada podcast, Dr. Saiful dia sebagai ketua ID, kemudian ada Dr. Doni sebagai koordinator IT ya, ada Dr. Haryanto akan membuat podcast. Nanti mungkin bisa dilihat, di subscribe apa istilahnya, nanti silakan nanti. Baik. Itu. Ya. Dan mungkin ada pihak dari sekolah lain yang mendengarkan kita siang hari ini, mungkin kalau ingin ada materi dari ID mungkin bisa dikasih Dok melalui bisa, iya kan? Bisa nanti bisa ketemu sama teman-teman dari ID nanti. Siap membantu untuk di teman-teman. Kita kan punya zona-zona di beberapa tempat ya, ID hampir semua ada. Sebenarnya ya kerjasama dengan Dinas Kesehatan juga pasti ya. Di situ nanti kita bareng-bareng supaya wabah ini cepat berlalu gitu ya. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Henny, pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Dan kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, ini terkadang jaringan tidak stabil karena letak geografisnya yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler nih. Bagaimana tanggapannya mengenai situasi seperti ini? Mungkin dari pihak Bu Susi nih bisa menjawab. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan daring, memang karena online ya, tetap akan memakai internet begitu. Kami memang setidaknya ketika daring kita tetap memperhatikan bagi beberapa peserta didik yang memang tidak bisa menggunakan internet, maksudnya jauh memang terkait dengan sinyal dan sebagainya, memang ada kita ada beberapa pilihan begitu. Jadi kita tidak sekedar dengan daring, tetapi kita juga ada luring dengan penugasan ataupun dengan ringkasan materi dan sebagainya yang nantinya memang kita berikan kepada wali murid. Ini untuk ini ya, meringankan atau untuk bagi beberapa peserta didik yang terkendala. Kalaupun yang tidak terkendala pun tetap kita fasilitasi yang sama, sehingga sama mendapatkan apa saja juga sama. Sehingga alhamdulillah kalau sekarang ini di sekolah kami rata-rata semua tidak terkendala dengan hal tersebut. Oke, semoga terjawab untuk Bu Heni tadi ya. Kita lanjut ke Andre yang ada di Gebok nih. Jika sekolah dibuka tahun depan, apa yang harus disiapkan orang tua untuk anak sebelum berangkat dan setelah pulang ke rumah untuk mengantisipasi agar virus tidak terbawa sampai ke rumah? Monggo, Dr. Wahyu bisa menjawab. Ya, pertanyaannya persiapannya apa? Antisipasinya gitu. Iya. Jadi pertama-tama anaknya ini memang harus benar-benar dipahamkan terus-menerus oleh orang tuanya tentang masalah COVID, khususnya tentang cara penularan. Jadi ini harus bekal utama. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pemberantasan COVID, berarti kita adalah memutus mata rantainya. Padahal mata rantai ini begitu sangat luas sekali. Jadi tidak mungkin itu bisa diatur semua oleh protokol yang dibuat oleh pemerintah, protokol yang dibuat oleh sekolah. Jadi anaknya sendiri yang harus benar-benar bisa memutuskan, oh ini menularkan COVID nih. Jadi saya harus bisa antisipasinya harus seperti ini. Nah, bagaimana anak itu bisa memutuskan seperti itu apabila tidak mempunyai pengetahuan yang cukup? Padahal ini anak-anak. Nah, memang sulitnya di situ. Susah ya untuk anak-anak pun gimana kalau dia harus nanti keluar rumah, dia harus menghadapi berbagai macam hal potensi penularan COVID tadi. Itulah dia makanya langkahnya adalah kumpung ini masih berada di dalam rumah, belum waktunya untuk keluar. Ya benar. Tolong para teman ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian untuk membekali anaknya betul-betul dengan spesifik khusus bagaimana tentang cara penularan COVID. Itu yang penting. Mungkin itu secara umumnya. Kalau secara khususnya ya tentu selain diberi bekal tadi, fasilitasilah anak dengan bekal-bekal yang pada saat nanti dia sekolah itu benar-benar menunjang kebutuhan dia dalam rangka mencegah penularan COVID. Misalnya adalah memang betul dari sekolah mestinya nanti akan menyediakan seperti fasilitas cuci tangan dan semacamnya. Tetapi tetap dia harus diberi cadangan misalnya seperti hand sanitizer seperti itu di dalam tasnya. Jadi sekarang ini di dalam satu masa pandemi kita mungkin sudah sering lihat juga di media sosial tentang perbekalan tas kit gitu ya, dia untuk di dalam suatu anak-anak kalau nanti berangkat sekolah. Di dalam buku saya, Bu, itu saya memperkenalkan
adanya suatu desinfeksi mandiri. Jadi intinya kita memang berada di dalam suatu wabah, di mana wabah ini kan menular dengan udara. Nah, dan tidak kasat mata. Kita bicara saja sebenarnya mengeluarkan suatu droplet hawa udara itu yang mengandung COVID, apabila itu kita mengandung COVID ya. Nah, dia akan nempel di dalam lingkungan sekitar, entah itu meja, kursi dan semacamnya. Pada saat nanti dia aktivitas menjawab pelajaran, menjawab pertanyaan dari bu guru, dia akan mungkin bicara dengan teman sebelahnya. Lalu dia mengeluarkan droplet, jatuh ke meja. Nah, kemudian dia pada saat istirahat keluar. Ada temannya lagi yang duduk di mejanya dia, harus di kursinya dia. Kemungkinan anak tadi OTG misalnya, tangannya nempel, tangan nempel, kemudian tanpa sengaja tangannya memegang wajah. Nah, itu adalah pintu masuk COVID. Makanya dengan desinfeksi mandiri, setiap anak yang mau istirahat, semua disuruh mengeluarkan kitnya tadi. Jadi disuruh untuk mengelap mejanya dan kursinya, sehingga siapapun yang duduk di situ nanti tanpa sengaja duduk di situ lebih aman. Misalnya seperti itu. Berarti balik lagi ke orang tuanya ya, Dok ya, dalam mengedukasi anaknya itu. Edukasi, memberi fasilitas untuk adanya satu cadangan tentang masalah fasilitas dia melakukan pencegahan sendiri semua. Betul. Baik, kita break sejenak untuk Kak Mas Bayu yang ingin bertanya lagi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab siang hari ini dan bakalan ada hadiah yang akan dibagikan untuk Anda siang hari ini. Jadi pastikan tetap di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Masih di tamu kita bersama Tiffany, dialog interaktif kerjasama antara Kominfo Kudus dan ID Cabang Kudus dengan tema Kangen Sekolah Lagi Batch 2. Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab siang hari ini, Dok ya. Waduh, iya sampai molo-molo istilahnya. Aduh. Enggak enek kan, Dok ya? Enggak. Sudah biasa. Sudah biasa. Semua senang harusnya ya, Dok. Iya. Ternyata banyak yang banyak yang respon. Tertarik ini. Mungkin besok ada kangen sekolah sampai 4 5. Sisinya diperpanjang ya, Dok ya. Oke. Dan kayak ini sinetron apa ki baca deh. Oh. Siapa? Tersanjung. Bukan. Apa gue lali aku ya. Enggak pernah lihat sinetron. Bukan sinetron azab ya yang pasti ya. Iya. Ada Deni Mayasari di Dawe nih ingin bertanya nih. Kita semua sekolah belum boleh dibuka untuk tatap muka sehingga anak-anak menjadi bosan belajar melalui daring. Dan terkadang anak-anak ini ada yang lupa untuk belajar daring karena keasikan main nih. Dan bagaimana solusinya sehingga anak tersebut tidak bosan dan tidak lupa jika ada pembelajaran daring nih. Dan satu lagi, ciri-ciri khusus apabila anak tertular virus corona. Mau dijawab siapa dulu? Ya, saya dulu ya. Iya, jadi boleh. Nanti kayaknya lebih tua saya atau Bu Susi? Iya. Yang tua jawab dulu kalau gitu. Kalau ciri-ciri anak dengan corona memang variasinya itu sekarang ini 1000, kita katakanlah kita kan sering diskusi di Komite Medis RSU. Ini 1000 wajah, bayangkan 2 wajah aja susah kok ya. Ada 2 wajah, ini 1000 wajah. Jadi ini bisa macam-macam gejalanya. Sangat variasinya itu sangat banyak. Tapi yang penting ini kan problem RNA. Jadi ini mayoritas itu pada anak-anak cenderung ke arah pernafasan. Jadi pada anak-anak dengan gangguan pernafasan, panas tinggi, batuk ya, itu kita tetap saja itu kalau musim seperti ini tetap saja hari ke-4, hari ke-5 kita melakukan pemeriksaan darah. Di situ kita mungkin bisa mendefinisikan antara virus dan bakteri. Nah, kalau ini kan virus, jadi nanti di situ kemungkinan ada terlihat misalkan leukositnya rendah, atau mungkin limfositnya dia rendah, ataupun nanti di situ ada katakanlah trombositnya rendah. Nah, dari situ kita mungkin bisa mendeteksi lebih dini. Oh, ini virus. Nah, cuma virus kan variasinya banyak banget. Nah, itu dia, Dok. Tapi selanjutnya kita kan berhubungan dengan sekitar. Ya, jadi kalau ada satu rumah yang dicurigai atau sudah katakanlah dia sudah divonis atau konfirmasi atau proses dia dicurigai, ya pasti ini kita harus melakukan isolasi mandiri di swab. Tapi yang kita takutkan pada anak-anak sebenarnya bukan gejalanya. Bukan. Yang kita takutkan pada anak-anak selama ini yang problem sampai mohon maaf meninggal adalah anak-anak yang dengan 1 obesitas. Yang kedua punya riwayat asma. Yang ketiga punya keterlambatan
atau fisik ya, cerebral palsy, kemudian kelainan jantung, itu yang kita takutkan yang sehingga berefek terhadap perburukan fisiknya itu. Jadi 4 anak tersebut yang kita takutkan. Tapi kalau anak-anak yang lain gejalanya sangat-sangat normal, jadi masih main-main, masih gelutan sama adiknya, biasa sekali, yang masih wajar-wajar saja. Jadi nggak bisa kita deteksi, oh ini anak yang dengan COVID susah, kita harus melakukan, karena secara imun dia bagus anak-anak itu. Meskipun tadi kalau memang di lingkungannya ada yang positif, ya anak-anak tersebut harus diisolasi mandiri. Mungkin itu dari sisi fisik anak. Tapi kalau dari sisi tadi dari katakanlah pembelajarannya, monggo Bu Susi nambahin. Bu. Ya, terima kasih. Untuk daring ini memang banyak yang memang sudah jenuh. Iya, Setelah betul sekali. tengah semester ini banyak yang jenuh. Tapi yang jelas karena ini sebuah keharusan gitu ya, masih tetap belum ada tatap muka, sehingga bagaimana kita menjadikan daring ini tidak menjenuhkan bagi anak-anak. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah dengan variasi ya, dengan lebih memberikan variasi dalam daring ini. Contohnya memang tidak sekedar daring itu terus mapel-mapel yang mungkin literasinya atau numerasinya, matematika dan sebagainya seperti itu, tidak. Tapi bagaimana juga di situ mapel-mapel yang memang butuh gerak tubuh, tadi yang disampaikan oleh Dr. Hakam ya, olahraga itu juga memang harus ada tugas olahraga ya, bagaimana itu bisa dilaksanakan anak di rumah. Dan semuanya sebenarnya daring ini bisa berjalan baik ketika memang ada kerjasama yang baik juga dengan orang tua. Nah, ada di situ. kembali lagi ke orang tuanya ya Bu ya. Betul. Dalam mengedukasi anaknya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga terjawab tadi untuk Deni Mayasari ya. Ada Ida nih, saya sebagai orang tua siswa khawatir sekali jika sekolah di Kudus tatap muka karena angka corona di Kudus terus meningkat. Lalu apa syarat-syarat agar bisa menjaga kesehatan dan protokol kesehatan jika sekolah tatap muka nih? Monggo Dokter Wahyu bisa menjawab. Syarat-syarat agar bisa menjaga kesehatan. Ya. Bisa dipersiapkan tatap muka itu syaratnya apa? Ya, jadi begini ya. Dari Bu siapa tadi? Dari Ibu Ida. Intinya kalau kita bicara tentang syarat bagaimana pada saat nanti kita tatap muka, tentu pertama imunitasnya dulu. Imunitasnya harus kuat. Jadi nanti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hakam bagaimana cara menjaga imunitasnya. Makanan bergizi, kemudian olahraga yang cukup, berjemur jangan lupa. Karena kita dan berjemur ini juga harus di atas dari literaturnya harus di atas jam 9:30 atau jam 9. Kenapa? Karena kita mencari sinar ultraviolet B. Kan ada A, B, C. Jadi yang digunakan untuk membuat suatu provitamin D itu adalah yang UVB tadi. Itu di atas jam 9. Di atas jam 9. Kalau nggak mendung ya, Dok? Kalau nggak mendung. Kalau anak-anak itu memang paparannya itu beda. Memang idealnya yang tertinggi berefek itu memang di sekitar jam 10 itu. Jam 10. Nah, tapi anak-anak kan kayaknya kan kepanasan itu ya. Iya. Ya mungkin antara jam 8 sampai jam 9 lah pada anak. Iya. Nah, bapaknya sing jam 10. Oh gitu. Diluruskan oleh pakar anak tadi. Iya betul sekali. Karena kalau kita hati-hati masalah UV ini, kalau UVA ini memang lebih adem, tapi justru malah karsinogenik untuk kulit. Jadi artinya bisa menimbulkan kanker kulit juga. Kalau paparannya terlalu lama. Oke. Dan maksimal berapa jam sih, Dok? Kalau dari yang saya pahami itu adalah 10 menit 10 menit depan, aja. 10 menit belakang. Jadi depan itu maksudnya seperti dada. Jadi memang sebaiknya sih di tempat yang nggak terlihat orang ya. Oke. Jadi tapi bisa leluasa mengekspos badan. Jadi depan itu dinding dada dan perut. Kemudian 10 menit. Lalu punggung. Oke. Ya bagus Mbak, nanti setiap jam 10 dibuka di sini. Biar tambah eksotis ya. Jadi ini itu jadi imunitas yang harus dikuatkan dan sekali lagi ya tadi adalah pengetahuannya betul-betul harus dikuatkan betul. Dengan edukasi yang kontinu terus menerus. Iya. Orang tuanya juga jangan menyerah untuk selalu membuat anak itu jadi paham tentang bagaimana aplikasi dari cara mencegah penularan corona di lingkungan Betul sekali ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Niken di Jekulo. Dok, apa bahaya jika sekolah tetap kembali dibuka
Sedangkan tempat-tempat perbelanjaan sudah mulai Sama ramai dan lalai akan protokol kesehatan karena anak-anak di rumah sudah mulai bosen nih dan gampang marah katanya saat belajar daring. Ini memang menjadi dilema tersendiri karena kadang-kadang mau ke pasar aja dibiarkan, kok malah ke sekolah nggak boleh. Iya benar Kan ya begitu. Dok ya. Nah makanya kembali lagi ke peran masing-masing masyarakat ini. Dari pemerintah harus membuat suatu regulasi yang Membuat memang kebijakan ya, Dok. ya kebijakan yang jangan ambivalensi gitu ya. Dia membuka pasar, tetapi sekolah ditutup. Bagaimana itu kan mengandung unsur ambivalensi gitu kan. Iya. Kemudian dibuat masyarakat terutama untuk orang tua sendiri, dia harus juga bijaksana gitu. Jadi jangan terus mereka ini kenyataannya ya anak-anak dibiarkan misalnya kalau dia memang di rumah, tetapi kenyataannya malah dibiarkan bermain-main kemana-mana. Ya, banyak komunitas macam-macam Ya, walaupun itu juga memang mengandung olahraga, suatu tapi enggak ini. suatu apa namanya potensi masalah juga apabila di rumah terus misalnya begitu ya. Artinya begini, seandainya pun memang harus bermain di luar, pastikan betul bahwa cara mainnya itu juga yang aman gitu. Baik. Cara mainnya cara yang aman untuk bisa mencegah corona seperti itu. Iya. Balik lagi ya. Balik lagi ke pengetahuan Ke memang. pengetahuan. Berarti Iya. masyarakatnya yang harus diedukasi nih Terus Dok. menerus. Iya. Terus Iya. menerus. Ya. Ada Rifki Febrianto, digital memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk terus belajar dan berkomunikasi untuk teman-temannya. Tetapi peningkatan akses online juga membawa resiko tinggi bagi kesehatan, bagi keselamatan dan privasi anak. Dan bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut? Maksudnya gimana ya? Jadi apa ya? Gadget itu. Jadi gadget ini memberikan gadget. kesempatan Iya. bagi anak-anak untuk terus belajar dan berkomunikasi dengan teman-temannya nih Dok. Tapi resiko. Terus? Tapi peningkatan akses online ini juga membawa resiko bagi keselamatan dan juga privasi anak. Oh. Mungkin seperti email-email, nomor-nomor gitu ya. Ya ini sih problem IT kita kan Iya. seperti itu. Sebenarnya memang kita sudah ada filter. Ada filter di kita seperti dulu ya, mohon maaf namanya anak-anak SMA ya. Dulu itu bisa ya Mas ya. Dulu jenengan buka situs-situs yang saru-saru masih bisa, sekarang sudah enggak ya. Itu kan berarti sudah ada filter itu ya. Iya, ada Nah, pembatasan. Iya, sekarang sudah ada filter. Jadi kalau masalah efek samping gadget pasti ada efek samping. Karena seperti saya sampaikan tadi itu maksimal kita 2 jam dengan kita tidak tahu anak-anak itu yang dibuka apa. Resiko pada anak-anak kalau dia anak tersebut itu terlalu lama, katakanlah dia membuka situs-situs yang kita tidak inginkan, ya memang kita harus ada pendampingan, pasti harus ada pendampingan. Di sini mungkin perlu kita, baik itu orang tua, bapak ibunya pas kebetulan kerja sekarang, ataupun mungkin dititipkan ke Mbak Yunya atau bule budenya, ini memang harus ada monitoring pasti. Kalau tidak ada monitoring, nah ini yang kita takutkan adalah resiko adiksi terhadap gadget. Ini yang agak susah. Iya. Karena kita sebenarnya tahu bahwa gadget itu bisa sebagai obat tapi juga bisa sebagai setan ya. Jadi kalau di teman-teman itu istilahnya kan setan kotak ya, pada anak-anak itu kan bisa sebagai setan kotak, sehingga dia anak-anak sukanya gitu. Karena di situ kalau dia beralih dari misalkan sudah bosen atau mohon maaf gurunya itu belum sempat ngajar, dia buka katakanlah game-game yang sekarang kan yang disenangi game-game yang tukaran itu kan menimbulkan perilaku anak jadi agresif, kemudian suka keras dan sebagainya. Ini yang kita harus waspadai, dan inilah tugas kita sebagai orang tua di musim seperti ini, itu lebih mendekatkan, bisa lebih tahu ternyata itu anak kita itu yang dibuka apa situs apa, game apa, kita bisa lebih memahami mereka. Harus didampingi berarti ya, Dok ya. Iya. Baik, kita udah ada di closing statement pada siang hari ini. Apa nih Dok yang ingin disampaikan untuk Kang Mas, Mbak Yu, masyarakat Kudus di luar sana tentang tema kita pada siang hari ini? Ya, terima kasih ISK, IDI, dan Radio semuanya Suara teman-teman. Iya. Sorry, mohon maaf. Radio Suara Kudus, ya. RSK. Iya. RSK, mohon maaf ya. Radio Suara Kudus, kami dari IDI, terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk di sini. Jadi saya sebagai
dokter anak itu tetap menyampaikan bahwa sampai akhir tahun kita tidak diperkenankan untuk buka sekolah. Baik. Tapi harus ada persiapan untuk buka sekolah. Kita nggak tahu. Terus yang kedua, tolong masyarakat semua di Kudus ini dan sekitarnya mohon jangan membuat stigmatisasi terhadap penderita COVID. Karena ini memang tidak bisa diperkirakan. Yang terakhir, kita harus sering-sering berdoa karena doa itu termasuk senjata kita. Nah, itu mungkin dari saya. Baik, untuk Dokter Wahyu mungkin closing statement-nya pada siang hari ini, Dok. Ya, terima kasih, sedikit menambahkan dari Pak Hakam tadi. Tips untuk para pendengar semua di sini, bagaimana kita menangani corona ini, bagaimana kita menjalani kehidupan wabah corona ini. Pastikan Anda sudah mengelola 3 hal penting di komunitas Anda sendiri. Dalam hal ini rumah. Contoh kita ambil rumah. Yang pertama manusianya. Buatlah manusia di rumah Anda benar-benar menjadi orang yang paham tentang cara penularan corona dan bagaimana cara mengatasinya, cara mencegahnya. Dan yang kedua, kegiatannya, aktivitas kerja. Jadi aktivitas kerja di rumah Anda, tolong benar-benar semua diperhatikan apakah ini menularkan corona enggak ya. Bagaimana lalu lakukan upaya untuk cara mencegahnya. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya ruangan di rumah Anda itu benar-benar diperhitungkan supaya selalu mencegah terjadinya penularan corona. Contoh, cukup dengan cara membuka jendela dan pintu setiap saat. Itu sudah sangat berkorelasi sekali ada sirkulasi udara yang baru gitu ya, Dok, ya. Betul sekali. Sehingga untuk bisa menjalankan 3 hal tersebut, pengelolaan 3 hal tersebut, ini perlu pengetahuan yang cukup. Makanya selalu cari tambahan pengetahuan tentang khusus sekali lagi cara penularan dan cara mencegah corona. Itu yang menjadi senjata kita semua untuk berperang melawan corona. Baik, terima kasih Dokter Wahyu. Closing statement-nya untuk Bu Susi, gimana nih Bu? Terima kasih. Pesan kami kepada orang tua murid semuanya dan masyarakat, jangan bosan-bosan untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan dalam rangka untuk terhindar dari virus corona ini. Kemudian bagi orang tua murid juga mulai mempersiapkan diri apabila nanti memang jadi masuk Januari 2021, persiapkanlah diri juga anak-anak dan keluarga semuanya agar nanti saat pembelajaran sudah dimulai di bulan Januari, anak-anak sudah siap dengan terkait dengan tadi ya bagaimana cara penyebaran dan sebagainya. Nanti anak-anak lebih tahu bagaimana dia harus bersikap di sekolah dan bagaimana dia harus bersama dengan teman-temannya, bergaul bersama teman-temannya. Iya, baik, terima kasih. Dan saya ada titipan sedikit nih, Dok, untuk mungkin pihak sekolah yang sedang mendengarkan kita pada siang hari ini, untuk yang ingin materi penyuluhan di sekolah ya, jika ada guru yang menginginkan bisa minta ke ID ya, Dok. Bisa. Ini bisa menghubungi Mas Etris ID. Emailnya bisa di etrislasanov@gmail.com. Dan untuk pemenangnya, Dok, saya sudah merangkum. Deal ya, Dok ya. Untuk ada beberapa pemenang yang berhak mendapatkan hadiah dari Rotary Club dan juga dari Dokter Wahyu ya siang hari ini. Bukunya Dokter Wahyu. Ya, yang pertama ada Arum Selamat, kemudian Heni, Andre, Deni Mayasari, Sutrisno, Rizky Febrianto, Ida dan juga Niken. Hadiah bisa diambil di Radio Suara Kudus dengan menggunakan ID yang masih berlaku ya, ID card yang masih berlaku. Dan hadiah bisa diambil di Jalan Jenderal Sudirman 192B Kudus pastinya. Jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Tiffany pamit. Terima kasih Dokter dan Bu Susi ya. Pada siang hari ini kita bertemu di tamu kita lainnya. Setelah ini bisa gabung di Bursa Musik Kaula Muda. Jadi pastikan tetap di 88 FM Suara Kudus, radionya Kudus. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.